Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hudri Ilhami, Wali Nagari Kamang Hilya, dilantik pada tanggal 25 Agustus tahun 2017. Umur saya saat ini 41 tahun. Pendidikan terakhir saya S1 Peternakan Universitas Andalas Padang. Oke, Pak Wali. Dalam periode Pak Wali sebagai Wali Nagari, apa visi dan misi Pak Wali? Visi Nagari Kamang Hilya untuk satu periode Wali Nagari yang telah kita susun adalah terwujudnya Nagari Kamang Hilya dan mandiri dan madani melalui Nagari Membangun. Nah, mandiri dalam artian kita memanfaatkan potensi lokal yang ada di Nagari Kamang Hilya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya lainnya yang bisa kita manfaatkan. Kemudian masyarakat madani dalam artian di sini adalah masyarakat Kamang Hilya betul-betul menerapkan konsep adat basandi syarak, basandi kitabullah. Nah, kemudian Nagari Membangun itu adalah kita menempatkan masyarakat Kamang Hilya itu sebagai subjeknya pembangunan. Nah, dalam artian subjeknya pembangunan, saat ini kewenangan kepada masyarakat atau kepada nagari itu telah diserahkan untuk menentukan pembangunannya masing-masing. Nah, jadi dalam bahasa lain ada kewenangan berdasarkan asal-usul dalam konsep pembangunan yang saat ini dikembangkan di nagari. Kemudian misi kita yang pertama adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Kemudian misi kita yang kedua mengembangkan surau dan masjid berorientasi mutu. Kemudian yang ketiga mewujudkan akses pendidikan yang meluas, merata dan berkeadilan. Kemudian yang keempat melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang kelima meningkatkan pembangunan infrastruktur strategis di nagari. Kemudian yang keenam meningkatkan pelestarian kerukunan kehidupan bernagari. Kemudian yang ketujuh mengembangkan jaringan kemitraan nagari. Jadi ada 7 misi yang kita sepakati di Nagari Kamang Hilya ini. Baik, kita sudah mendengar visi misi dari Pak Wali. Kemudian dari visi misi tersebut apa strategi yang dipakai sehingga visi dan misi itu bisa dicapai? Strategi yang kita pakai dalam rangka mencapai visi dan misi yang pertama adalah kita melakukan pendataan potensi yang ada di Nagari Kamang Hilya. Nah, pendataan potensi ini kita memanfaatkan atau melibatkan seluruh elemen yang ada di masyarakat Kamang Hilya. Kemudian strategi kita yang kedua adalah melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat atau kata lain pelatihan-pelatihan bagi kelompok-kelompok masyarakat sehingga pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, wawasan atau memperluas wawasan dari masyarakat kita sehingga semakin memahami bagaimana pola pembangunan di negara kita dan bagaimana kita harus maju ke depan. Kemudian strategi kita yang ketiga adalah dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk membantu kita di nagari sesuai dengan porsinya masing-masing, sehingga apa yang kita harapkan dengan visi misi tadi secara bersama-sama bisa kita rumuskan kegiatannya, bisa kita bikin perencanaan, dan bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Jadi tiga strategi ini yang kita rancang dari awal. Nah, tentu di dalam pelaksanaannya nanti kita akan selalu melibatkan seluruh elemen masyarakat di Nagari Kamang Hilya dan juga seluruh stakeholder yang terkait dengan pembangunan nagari. Oke, Pak Wali. Dari paparan Pak Wali tentang visi misi, kita mendengar Nagari Membangun. Bisa Pak Wali jelaskan tentang konsep Nagari Membangun tadi? Konsep Nagari Membangun itu dalam artian masyarakat
ya terlibat aktif di dalam pembangunan. Nah, bahasa sederhananya seperti itu. Nah, kita ingin mengajak masyarakat kita turut serta dalam setiap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pelaporannya, pengawasannya. Kita ingin seluruh masyarakat kita terlibat di situ dan berpartisipasi aktif. Nah, kemudian tentu dalam pembangunan itu ada usulan-usulan, ada ide, ada gagasan. Nah, kita menyerahkan kepada masyarakat berdasarkan kewenangan asal-usul apa yang ingin masyarakat bangun di negari ini berdasarkan kepada potensi dan kajian-kajian yang telah dilaksanakan. Nah, artinya secara umumnya konsep nagari membangun itu adalah memberikan kebebasan kepada masyarakat nagari, mereka ingin nagarinya ke depan itu seperti apa. Nah, seperti itu, Bu. Wah, Pak Oli menarik sekali nih. Jadi sebenarnya kemana arah kebijakan atau prioritas dari pembangunan di negari kita Kamanghile ini? Ya, yang pertama arah kebijakan kita adalah kita mulai dari dasar ya, pemerintahan. Nah, pemerintahan ini kita ingin tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Nah, artinya apa? Kegiatan yang telah kita laksanakan selama ini, kita coba bagaimana kawan-kawan mulai dari sekretaris nagari, kasih, kaur, dan staf nagari lainnya, termasuk lembaga, memahami betul apa tugas pokok dan fungsinya. Nah, ketika setiap individu sesuai dengan jabatan masing-masing itu memahami tupoksinya, nah insya Allah kegiatan pembangunan akan bisa berjalan dengan baik. Dan tentu kita sangat mengharapkan sekali di dalam tata kelola pemerintahan yang baik ini menjadi memang pondasi awal lah, pondasi dasar, sehingga nanti berapapun dana yang dikelola, apapun kegiatan yang dilaksanakan, ketika kawan-kawan perangkat itu sudah mampu melaksanakan sesuai dengan tupoksinya. Nah, ini yang menjadi fondasi dasar kita yang pertama, itu tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kapasitas, ya, meningkatkan kapasitas mulai dari perangkat nagari, anggota lembaga nagari, kelompok-kelompok masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Artinya secara umum masyarakat kita coba untuk mengajak mereka terlibat berpartisipasi aktif. Nah, salah satu media yang kita manfaatkan adalah dengan melakukan peningkatan kapasitas atau pelatihan-pelatihan bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga, arah kebijakan kita adalah meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan nagari. Nah, kenapa harus perencanaan? Karena ketika perencanaan itu tidak baik, otomatis sampai nanti kepada pelaksanaannya tidak akan berjalan dengan baik. Maka titik kritis kita yang pertama itu adalah dari perencanaan nagari. Nah, ini yang kita coba selalu laksanakan, bagaimana proses perencanaan kita itu berjalan dengan baik sekali dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, begitu juga dengan kegiatan pembangunan, kita harus sesuai dengan kaidah-kaidah, aturan-aturan yang telah ditentukan. Kemudian arah kebijakan kita selanjutnya adalah peningkatan akses data dan informasi serta komunikasi publik yang akurat dan terkini. Nah, salah satu dari poin ini yang sedang kita laksanakan adalah telah muncul ya di Nagari Kamanghilia itu podcast Nagari Kamanghilia Channel. Nah, ini salah satu wujud dari arah kebijakan kita. Nah, alhamdulillah ini tercapai satu ya dari sisi media informasinya. Jadi diharapkan ke depan podcast ini atau channel dari Nagari ini atau Kamanghilia Channel itu memang menjadi media informasi yang menyebarluaskan segala sesuatunya terkait dengan kegiatan di Nagari. Kemudian arah kebijakan kita yang selanjutnya adalah peningkatan pengendalian, monitoring, pengawasan dari kegiatan-kegiatan di Nagari. Nah, kenapa ini harus kita laksanakan? Tanpa monitoring, tanpa ada evaluasi, kita tidak tahu ya sejauh mana pelaksanaan kegiatan yang telah kita
laksanakan. Dan tentu fungsi pengawasan tidak akan berjalan kalau ini tidak dilaksanakan. Kita punya lembaga yang mengawasi, ada Bamus Nagari, ada dari, kalau di kabupaten ada inspektorat, ada BPKP, ada KPK, dan barangkali termasuk LSM, kepolisian, kejaksaan, dan lain sebagainya. Nah, ini sangat kita butuhkan sehingga kita selalu berhati-hati di dalam melaksanakan segala sesuatu kegiatan yang ada di Nagari. Nah, sebagai salah satu wujudnya, ya, Alhamdulillah Nagari Kamang Hilie tahun ini masuk sebagai nominasi menjadi desa anti korupsi, satu dari 10 desa yang ada di Indonesia yang telah ditetapkan oleh KPK. Nah, ini tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kami di Nagari Kamang Hilie, bagaimana kita menciptakan pengawasan pengendalian ini secara baik dan benar. Kemudian arah kebijakan kita selanjutnya adalah peningkatan kualitas produk hukum Nagari. Kami merasakan ini suatu titik kelemahan kita, namun harus kita jadikan kelemahan itu sebagai sebuah tantangan, karena ke depan kita melahirkan produk-produk hukum di Nagari ini yang memang berpihak kepada masyarakat, yang melindungi masyarakat, dan tentu melindungi wali nagari beserta perangkatnya sendiri gitu. Jadi itu kira-kira arah kebijakan kita di Nagari Kamang Hilie. Dan terakhir mungkin arah kebijakannya tentang pelestarian lingkungan hidup. Kenapa? Kamang Hilie itu separuhnya adalah hutan atau perbukitan, bukit barisan. Kemudian kita punya Sungai Batanghagam, kita punya jajaran batuan kars yang baik untuk kegiatan wisata, dan kita juga punya berbagai macam keanekaragaman hayati lainnya. Oke, luar biasa sekali Pak Wali. Selanjutnya nih Pak Wali, bisa Pak Wali sampaikan harapan atau pesan kepada masyarakat Kamang Hilie? Oke, ini mungkin tidak terlalu banyak harapan saya, tetapi ini mendalam. Mendalam dalam artian, mari kita secara bersama-sama membangun nagari kita tercinta Kamang Hilie ini. Karena apa? Sumbangsih kita sebagai anak nagari itu sangat menentukan maju mundurnya Nagari Kamang Hilie ke depan. Jadi apapun potensi yang kita punya, ya, itu harus kita manfaatkan untuk nagari kita ini. Apapun, segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan, mau peningkatan sumber daya manusia, mau bikin jalan, mau bikin teknologi, dengan segala kreativitas lah. Mari kita sama-sama membangun Nagari Kamang Hilie yang lebih baik ke depannya dengan memuatkan potensi yang ada dan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oke, Pak Wali, baiklah. Mudah-mudahan ya Pak Wali ya, harapan dan doa Pak Wali bisa tercapai. Kemudian nih Pak Wali, dua pertanyaan terakhir nih. Ya. Tentu selama Pak Wali menjabat sebagai wali nagari, tentu ada kesulitan. Coba Pak Wali sebutkan, ada nggak kesulitan selama menjabat? Berbicara kesulitan, sebenarnya ketika sebelum menjadi wali nagari pun ini sudah terpikirkan sebenarnya. Kesulitan-kesulitan apa yang akan kita hadapi. Namun bagi saya pribadi, kenapa saya terima tantangan menjadi wali nagari ini? Karena kita berprinsip, ya, yang diajarkan oleh orang tua-tua kita terdahulu, mama-mama kita, kita harus mampu merubah kesulitan itu menjadi sebuah tantangan. Nah, ini yang kami pegang teguh. Nah, selama lebih kurang hampir 5 tahun ya saya sebagai wali nagari, kesulitan itu pasti ada. Namun segala sesuatunya alhamdulillah bisa kita atasi dengan baik, walaupun prosesnya kadang-kadang agak lama seperti itu. Oke, tadi Pak Wali udah menyebutkan kesulitan selama menjabat. Tentu selain kesulitan, ada pengalaman menyenangkan nggak kira-kira selama menjabat? Pengalaman menyenangkan, semuanya menyenangkan. Kenapa?
Karena kita menikmati dari setiap proses itu, ya, proses selama jadi wali nagari, kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Nah, dalam setiap kegiatan itu selalu ada, seperti yang disampaikan di awal, ada kesulitan yang ditemukan, dan kesulitan itu kita jadikan tantangan dan kita jawab tantangan itu. Jadi, kenikmatannya itu adalah, atau menyenangkannya itu adalah saat kita bisa mengatasi, ya, setiap kesulitan yang kita hadapi itu, dan secara bersama-sama kita selalu membangun, ya, kita selalu membangun komunikasi dengan kawan-kawan perangkat nagari, dan ketika apa yang kita laksanakan itu, solusi yang kita laksanakan itu bisa kita wujudkan, nah itu suatu kesenangan yang sangat luar biasa yang saya rasakan selaku wali nagari. Saya Hudri Ilhami, wali nagari Kamanghilia, bersama Nagari Kamanghilia kita wujudkan nagari anti korupsi. Berani, jujur, hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.